Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wulandari dan rekan jurnal saya, Nur Fitria Rizkyani. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini kami akan mengangkat jurnal yang berjudul Rekonstruksi Ekonomi Umat Pos Pandemi ditinjau dari perspektif Qadariyah dan Jabariyah. Pandemi COVID yang melanda negara Indonesia ini ada sejak Februari 2020, yang mana pandemi ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian yang ada di Indonesia ini. Baik dari perekonomian makro maupun mikro, semuanya terkena imbasnya. Nur Ali Mubin mengatakan bahwa di beberapa negara berkembang, seperti di Indonesia, jalan satu-satunya yang dapat diambil adalah dengan menambah hutang negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pemerintah negara itu sendiri. Oleh karena itu, strategi untuk pemulihan kembali perekonomian sangat diperlukan. Sehingga kami tertarik mengkaji bagaimana rekonstruksi ekonomi umat post-pandemi yang mana ditinjau dari perspektif Qadariyah dan Jabariyah. Oke, diskusi yang pertama adalah tentang teologi Qadariyah. Qadariyah mengatakan bahwa manusia dipandang mempunyai kodrat atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar dan kepada Tuhan. Qadariyah sendiri memiliki cara pemikiran lebih mengedepankan sikap rasionalitas atau otoritas akal yang sangat berperan dalam segala perbuatan manusia tanpa adanya campur tangan dari Tuhan. Selanjutnya, teologi Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahwa segala perbuatan manusia adalah ditentukan dari semua kodo dan qadar Allah. Dalam paham ini, manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berbuat, karena manusia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Dan cara pemikiran Jabariyah itu sendiri ialah menganggap bahwa segala sesuatunya dari Tuhan, dan manusia hanya menerima takdirnya. Hasil analisis rekonstruksi ekonomi perspektif Qadariyah dan Jabariyah, menurut Jabariyah, tugas manusia hanyalah beribadah dan berdoa, dan berpasrah diri atau tawakal kepada Allah. Karena sebesar apapun usaha manusia, maka hanya sia-sia saja. Semua sudah ditentukan oleh kehendak Allah. Manusia hanya bisa pasrah dalam segala hal, termasuk dalam urusan rezeki untuk meningkatkan perekonomian. Sedangkan menurut Qadariyah, semestinya penanganan tidak cukup bisa hanya dengan beribadah, berdoa, dan berpasrah diri atau tawakal saja. Qadariyah mengatakan bahwa harus ada upaya yang sungguh-sungguh sebagai bentuk ikhtiar untuk meningkatkan ekonomi, yaitu dengan berjualan online misalnya. Karena semua hal yang terjadi pada manusia merupakan hasil ikhtiar dari manusia itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari Tuhan. Dengan memanfaatkan media sosial untuk pemasarannya, seperti usaha kuliner dengan sistem siap antar atau delivery order, terus usaha rempah-rempah tradisional seperti jamu, rempah yang cukup dapat menangkal virus tersebut, dan menjual bahan baku makanan atau pulsa listrik atau internet yang memang kebutuhannya sangat dibutuhkan di saat pandemi tersebut. Konklusinya adalah bahwa bagi kaum Jabariyah, paradigma mereka bahwa semua yang terjadi pada manusia itu kehendak Tuhan, baik rezeki, maut, dan jodoh. Jadi, semua persoalan Tuhanlah yang menentukan. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Segala skenario hidup sudah Tuhan yang menentukan. Sedangkan Qadariyah memberikan ruang kebebasan dan kekuatan kepada manusia melalui ikhtiar dan upaya manusia itu sendiri. Salah satu dalil yang dijadikan kekuatan argumentasi dari Qadariyah itu adalah
Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Tuhan tidak akan mengubah suatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.